Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sahabat-sahabat semua dimanapun Anda berada, terkhusus untuk mitra distributor jaringan Z2271, yaitu yakni jaringan saya sendiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kali ini saya kembali akan menyampaikan sebuah presentasi atau sebuah informasi melalui presentasi yang mungkin sekitar 1 jam ke depan, yaitu kita akan membahas tentang salah satu tips tumbuh kembang di bisnis NASA ya. Sebagaimana kawan-kawan semua diketahui bahwasanya saya juga sering menyampaikan di grup kalau yang berada di jaringan saya, bahwasanya di NASA ini ketika kawan-kawan semua memang bergabung bersama bisnis NASA dan bertujuan ingin berbisnis NASA, tentu ada sebuah patokan-patokan, ada sebuah rumusan-rumusan yang memang harus dijalankan, mau tidak mau harus dijalankan, karena tujuannya kembali tadi ke mitra distributor yang berbisnis. Tetapi kalau memang misalkan kawan-kawan semua bergabung hanya ingin mendapatkan harga murah, kemudian hanya ingin menjual produk saja tanpa ingin menumbuh kembangkan, itu sah-sah saja. Itu tergantung pada kawan-kawan semua beritikat atau berniat awal bergabung. Tetapi mungkin kalau yang berniat hanya memakai sendiri atau hanya senangnya menjual sendiri, mungkin video ini tidak cocok untuk kawan-kawan semua. Tetapi insya Allah kalau kawan-kawan semua ini beritikat, berniat di NASA ini mau membangun bisnis, mau membangun jaringan yang besar, mau memiliki omset yang luar biasa, tentu video ini saya rasa akan bisa bermanfaat untuk kawan-kawan semua pelajari. Nah, baik kawan-kawan semua, di Jumat pagi sebetulnya video ini atau video tentang bahasan ini pernah saya bahas di video sebelumnya, namun kebetulan channel yang tempat saya upload video tersebut itu terblok oleh YouTube-nya karena memang ada kesalahan yang saya lakukan ketika mengupload, tetapi bukan video yang tersebut, tetapi ada beberapa video yang memang duplikat ya, saya upload kembali tanpa diedit sehingga mengakibatkan pemblokiran. Tapi tidak masalah, saya akan membuat lagi, dan ini dibuat di channel khusus Sistem Bisnis NASA, dan ini untuk kawan-kawan semua yang memang kembali kepada sebuah tekad niat berbisnis di NASA. Video ini akan sangat bermanfaat sekali. Nah, baik kawan-kawan semua, sebagaimana pernah saya sampaikan di video sebelumnya ya, jadi ada sebuah rumusan khusus di bisnis NASA ini ketika kita mau bertumbuh kembang. Nah, singkatnya ini kita beri istilah turbin ya, yaitu tupo, tutup poin, kemudian rekrut, kemudian bina. Nah, turbin ini sudah dikenalkan oleh salah satu leader besar di NASA, bahwasanya ini adalah pola sederhana yang bisa ditangkap, yang bisa diterapkan, yang bisa dijalankan oleh kawan-kawan semua yang memang berniat ingin berbisnis. Nah, kalau untuk rahasia atau untuk bahasan tentang tutup poin ya, tupo, itu sudah saya upload dan alhamdulillah videonya sampai saat ini masih aman karena di channel khusus yang tempat memang saya mengupload, jadi terpisah dengan rekrutmen. Nah, kalau yang tupo nanti link deskripsinya saya cantumkan di deskripsi video ini ya. Nah, yang sekarang kalau istilahnya tutup poin itu sudah saya anggap paham, kawan-kawan semua sudah saya anggap bisa, sudah mampu, tinggal mempraktekkan ya. Saya mengulas sedikit bahwa kalau mau tumbuh kembang di NASA, salah satunya adalah wajib kawan-kawan semua melakukan sebuah aktivitas tutup poin, yaitu belanja produk yang dilaporkan minimalnya 200 poin ya. Kalau sistem memang hanya 100 poin, tetapi kalau ingin percepatan itu tumbuh, kemudian juga penduplikasiannya lebih enak, tidak terlalu besar juga tidak terlalu kecil, maka targetkanlah tupo 200 poin ya. Nah, itu sekilas tentang bahasan tutup poin. Kemudian juga sahabat-sahabat semua, nanti saya akan bahas juga tentang istilah yang kedua. Nah,
video kali ini saya akan bahas istilah yang kedua atau tips yang kedua setelah tupo, yaitu rekrut ya. Nah, jadi ada tupo sudah ada videonya, silahkan tinggal dipelajari, dipraktekkan. Kemudian sekarang rekrut ya, rekrutmen atau lebih jelasnya kita mengajak orang untuk bergabung bersama kita di bisnis NASA. Nah, baik kawan-kawan semua, bahasa rekrut ini di dalam bisnis NASA jangan menjadi sebuah hal yang menakutkan ya. Jadi itu justru hal yang sangat menggembirakan ya. Juga hal yang menjadi sebuah kegiatan sehari-hari para pebisnis NASA. Sehingga karena apa? Karena rekrut ini adalah nyawa kedua setelah tupo yang ada di bisnis NASA. Artinya bahwa ketika mitra distributor NASA, ketika kawan-kawan semua mampu melakukan tupo 200 pipi per bulan, tetapi tidak menjalankan rekrutmen, nah itu bisnisnya saya yakin seyakin-yakinnya di NASA tidak akan berkembang. Ya, ini catatan ya. Jadi kalau kawan-kawan semua jangankan mampu tupo hanya 200, 100 atau 200 poin, mampu tupo 1000 poin pun sendiri ya kawan-kawan semua, kalau tidak dibarengi dengan rekrutmen, dengan pengembangan jaringan, bisnis NASA-nya tidak akan tumbuh kembang. Yang pada akhirnya rata-rata semua ketika seseorang yang bergabung di bisnis NASA hanya melakukan sebuah penjualan atau order produk, hanya menjual sendiri, tidak tanpa melalui perekrutan, itu cenderung hanya bertahan 1-2 tahun saja dan kemudian hanya mundur tanpa hasil. Nah, kalau kawan-kawan semua memang niatnya berbisnis, kembali saya sampaikan bahwa rekrutmen ini adalah salah satu nyawa penting di dalam bisnis NASA. Nah, juga ada dalam rekrut ini tentu ada sebuah yang namanya peningkatan ya. Kemudian juga ada yang namanya sebuah keuntungan tersendiri bagi si perekrut juga bagi yang direkrut. Jadi keuntungannya bukan hanya kita sebagai perekrut, tetapi yang direkrut pun akan ada keuntungannya. Nah, apa saja keuntungannya nanti kita bahas, dan video kali ini saya akan beri judul sama dengan video sebelumnya, yaitu keajaiban rekrutmen di bisnis NASA ya. Baik, bisa dilihat di sini ada whiteboard ya. Kita berikan sebuah judul ya, keajaiban rekrutmen di bisnis NASA ya, keajaiban rekrutmen di bisnis NASA. Nah, kawan-kawan semua, ini adalah rumusan kedua setelah tutup poin ya. Ini adalah rekrut juga sangat penting sekali bagi kawan-kawan semua, karena saya sudah sampaikan bahwasanya menjalankan bisnis NASA, membangun bisnis NASA, memahami tupo 100, 200, 1000, 2000 poin, kalau tanpa melakukan perekrutan, bisnis NASA-nya mustahil berkembang. Ya, saya katakan mustahil berkembang. Hanya cukup untuk mendapatkan aktif income saja, jual beli produk, kemudian dapat untung, selesai ya. Nah, maka di sini kenapa rekrutmen ini dilakukan? Karena sekali lagi bahwa NASA adalah konsep bisnis ya yang melakukan atau dengan menggunakan sistem metode jaringan ya, pengembangan jaringan murni, atau kita istilahkan dengan bahasa familiarnya adalah multi level marketing. Jadi bisnis jaringan ya, tapi murni dengan sistem penjualan produk. Tentu siapapun yang menjalankan sistem ini akan sama-sama mendapatkan keuntungan ya. Tentu dengan yang bergabung menjalankan, kemudian taati kepada sistem-sistem yang berlaku, insya Allah bisnis saya ini akan bisa menjadi satu langkah untuk kawan-kawan semua menggapai impian-impiannya. Nah, baik, kita lihat ke whiteboard ini kawan-kawan semua. Kenapa saya sampaikan, kenapa saya bilang bahwa rekrut ini adalah sebuah keajaiban? Nah, rekrutmen ini saya katakan ajaib dalam konteks ajaib lahiriah ya. Ajaib lahiriah dalam arti adalah sebuah sistem diterapkan bahwasanya kita sebagai seorang pebisnis NASA ya, dalam konteks pebisnis NASA
tentu ingin bertumbuh kembang. Nah, salah satu tumbuh kembang ini adalah peningkatan omset. Ya. Jadi salah satu langkah atau salah satu keinginan kita sebagai pebisnis nasa itu ingin tumbuh kembang dalam hal peningkatan omset, karena yang namanya bisnis itu ada jual beli di dalamnya. Artinya ketika ada dalam jual beli itu ada istilah omset. Nah, omset ini kalau seandainya kita hanya melakukan dengan sendiri, ini akan istilahnya akan datar saja. Kita melakukan penjualan produk, kemudian dapat untung, selesai. Jual lagi, order lagi, jual lagi, dapat untung, selesai. Paling banter kita sendiri itu menjual produk, dalam hal ini adalah produk NASA, karena rata-rata tidak seseorang yang ahli sebelumnya. Jadi dalam penjualan ini seseorang itu belajar berjualan ini tidak langsung mempas up mampu menjual sekian juta produk dalam 1 bulan, ya. Faktanya semua distributor NASA yang pemula itu ketika diberi sebuah tanggung jawab untuk menjual produk, itu mereka berusaha sekuat tenaga, itu pun mungkin hanya mencapai beberapa ratus ribu atau beberapa juta saja dalam 1 bulan. Nah, artinya memang bisa saja kita kalau misalkan mahir dalam berjualan, kemudian juga mahir dalam promosi, omset meski kita sendiri itu memang bisa saja meningkat. Ya, misalkan bulan pertama ya kita mampu menjual misalkan 500.000 ya per bulan. Ya, karena kita mempelajari terus menerus, tapi sendiri mungkin bisa bulan kedua misalkan kita naik lagi menjadi misalkan 1 juta per bulan. Kemudian bulan ketiga misalkan kita mempelajari ya mencapai 2 juta per bulan. Karena kita mempunyai toko, mempunyai alat promosi dan lain sebagainya. Ini bisa saja, ini berarti ada peningkatan omset secara sendiri. Nah, tetapi di bisnis NASA, hal ini peningkatan omset kalau jalur pribadi ini akan ada kehilangan beberapa potensi. Nah, yang pertama potensi jaringannya, potensi penghasilan dari jaringannya tidak akan didapat. Kalau kawan-kawan semua berjualan sendiri di bisnis NASA, ya dapat keuntungan, dapat aktif ikan, dapat bonus juga memang dapat, apalagi di atas 500.000, tetapi mungkin tidak terlalu besar angkanya, ya. Dan juga yang terpenting di NASA itu, kalau seandainya sendiri itu menghilangkan 10 potensi penghasilan. Ya. Jadi semuanya itu ada 11. Ada 11, kurang lebih ada 11 penghasilan yang bisa didapatkan di bisnis NASA. Nah, kalau kawan-kawan semua mungkin ini 9 ya, 9, bukan 10. Ya, 9 potensi penghasilan, artinya 9 titik penghasilan yang hilang ketika kawan-kawan semua tidak mampu atau tidak berusaha merekrut. Tetapi kalau merekrut ini hanya 2 penghasilan yang didapat, ya. Itu pun kalau 2 penghasilan pun penjualannya di atas 500.000 per bulan, ya. Itu bonusnya pun ada tetapi tidak besar. Yang pertama, 2 penghasilan itu adalah active income. Ketika kita menjual produk kemudian mendapatkan keuntungan, itu langsung masuk ke dompet kita, ke rekening kita, itu jelas penghasilan. Kemudian yang kedua, ketika order produk di atas 100 poin tadi, kawan-kawan semua akan mendapatkan sebuah cashback atau bonus rata-rata 10 sampai sekitar beberapa persen, kemudian nanti diakumulasikan atau dipersentasikan. Jadi kalau dari 100 poin saja bisa mendapatkan cashback 10.000. Nah, jadi mendapat namanya rabat pengembangan, ya. Jadi ada active income, ada rabat pengembangan. Hanya 2 ini saja yang didapatkan di NASA ketika kawan-kawan semua memiliki atau tidak melakukan sebuah rekrutmen. Nah, yang 9 potensi penghasilan ini tidak ada. Salah satunya adalah ada rabat karir. Rabat karir bisa didapatkan memang dengan seorang dengan peringkatnya manajer, ya, tetapi tidak akan bertahan lama. Kemudian yang kedua ada rabat
kepemimpinan. Nah, kalau rabat kepemimpinan ini mau tidak mau harus sudah punya jaringan, harus ada yang direkrut, harus ada omset dari yang kita rekrut. Kemudian ada rabat kualifikasi dari diamond, kemudian eksekutif, kemudian double diamond, kemudian crown diamond, kemudian ada rabat breakaway, kemudian juga ada rabat stokis, ya kan, ada rabat stokis, ada rabat stokis level 1, level 2. Artinya kalau di satu padukan ini kalau sendiri itu hanya akan dapat 2 penghasilan, tetapi kalau kita berusaha menjalankan sistem rekrutmen ini, 9 potensi penghasilan ini atau ke-11 potensi penghasilan yang ada di NASA itu berpotensi kita dapatkan, ya. Nah, itu ya. Jadi perbedaannya, keuntungannya kalau kita sendiri itu hanya sedikit penghasilan yang bisa kita dapatkan, tetapi kalau berusaha melakukan sistem dengan rekrutmen ada 11 potensi penghasilan yang bisa kita raih. Apa saja itu nanti ada bahasan selanjutnya. Artinya bahwa luar biasa potensi di NASA ini, maka ada yang puluhan juta, ada yang ratusan juta, yaitu menjalankan sistem. Mustahil seseorang yang berpenghasilan 10, 50, 10, 15, 20 sampai ratusan juta kalau tidak melakukan rekrutmen. Tidak ada, ya. Jadi di NASA itu kalau ingin tumbuh kembang, ingin melesat bisnisnya, lakukanlah sebuah rekrutmen, ya. Ini saya hapus. Itu tadi adalah gambarannya, adalah untuk tujuannya adalah untuk peningkatan omset, ya. Nah, kemudian kawan-kawan semua, di dalam rekrutmen ini saya sampaikan tadi keajaiban. Kenapa disebut keajaiban? Nah, karena dengan rekrutmen ini, ya, secara tidak langsung potensi peningkatan omset sangat besar. Potensi peningkatan omset sangat besar. Ketika peningkatan omset besar, otomatis akan berhubungan dengan penghasilan. Penghasilan juga insya Allah akan meningkat, ya kan? Insya Allah akan meningkat dengan struktur jaringan yang sesuai, ya, yang sesuai sistem. Nah, rekrutmen ini tujuannya adalah untuk meningkatkan omset bisnis kita, ya. Jadi kalau sendiri misalkan kita hanya mampu menjual produk 1 sampai 2 juta per bulan, ya, entah itu menjual pupuk, entah itu menjual herbal, entah itu menjual kosmetik, entah itu menjual kebutuhan rumah tangga, mungkin kita hanya di situ saja, ya. Tetapi kalau dengan sistem rekrutmen, kemudian si yang direkrut tersebut adalah yang kita bina, yang kita bahas, yang kita berikan arahan, tentu akan bisa menjadi sebuah peningkatan omset yang sangat luar biasa. Maka terjadilah sebuah omset yang meningkat hasil daripada perekrutan yang kita lakukan, ya. Jadi sekali lagi, rekrutmen tujuannya untuk meningkatkan omset, ya, untuk meningkatkan omset, juga memberikan peluang, ya. Yang kedua juga ada memberikan peluang bisnis, ya. Nah, selain itu target kita itu peningkatan omset secara jaringan, secara grup. Nah, kemudian keuntungan yang kedua juga, rekrutmen ini kawan-kawan semua tanpa disadari, tanpa kita dengan sengaja mentargetkan sebuah rekrutmen ini adalah salah satunya kita memberikan sebuah peluang bisnis, ya. Sebetulnya ini yang pertama seharusnya, ya. Jadi memberikan informasi peluang bisnis kepada orang yang ditarget yang kita akan rekrut. Nah, apakah merekrutnya itu harus dengan dipaksa? Ya tidak juga. Ngapain, ya? Seseorang yang kita ajak, ya tentu yang mau. Kalau yang tidak mau ya sudah. Yang terpenting kita sudah menginformasikan sebuah peluang usaha yang bisa dijalankan oleh orang yang kita targetkan, ya. Yang namanya itu sistem dengan prospecting, ya. Jadi kita menginformasikan peluang bisnis NASA ini dengan beberapa cara, ya. Nah, itu yang menjadi waktu yang pertama, kita memberikan sebuah informasi peluang bisnis, dan yang kedua peningkatan omset, ya, baik dari segi pola bisnisnya, juga kemudian yang kedua dari segi kultur jaringannya. Jadi yang pertama, kawan-kawan semua harus memahami bahwa tujuan rekrut itu adalah memberikan peluang usaha. Bayangkan kepada seandainya di lingkungan kita atau di beberapa lokasi, misalkan ada tiba-tiba seseorang yang
ingin berdaftar NASA dengan tujuan ingin mendapatkan sebuah penghasilan tambahan, kemudian kita informasikan, kemudian dia daftar, dari yang tadinya tidak bisa atau tidak berhak berjualan produk NASA kemudian menjadi berhak menjual. Ketika mempunyai keuntungan, dia mendapatkan misalkan harga produk A misalkan 100.000, harga distributornya, kemudian harga konsumennya misalkan 150.000. Ketika kita merekrut seseorang yang memang akan tujuannya ingin mendapatkan sebuah penghasilan, yang 50.000 kan akan didapatkan oleh orang yang direkrut. Artinya bahwa selain dari target tujuan kita peningkatan omset tadi, juga memberikan peluang usaha, peluang bisnis kepada orang yang direkrut apabila si orang tersebut betul-betul ingin melakukan sebuah pola penambahan penghasilan atau berbisnis, ya. Nah, itu gambaran umumnya tentang rekrutmen. Tujuannya ya memberikan peluang usaha kepada orang lain, itu menjadi sebuah kebaikan. Kalaupun tidak ikut bergabung tidak masalah, ya, tidak harus dipaksa, tidak harus dijelek-jelekan, tidak harus diomongkan, nggak usah. Yang penting kita melakukan sebuah informasi, ya gabung alhamdulillah, tidak pun ya kita cari lagi teman-teman yang kita prospek, yang kita informasikan dengan peluang ini, ya, berapa ratus orang, berapa ribu orang, berapa juta orang yang kita bisa kunjungi baik dari offline ataupun online ketika untuk pengembangan jaringan di sini. Jadi kawan-kawan semua, untuk rekrutmen ini jangan tabu terhadap sebuah rekrutmen, karena di NASA adalah salah satu faktor suksesnya adalah melakukan sebuah rekrutmen dengan cara yang baik, yang benar, tanpa harus memaksakan orang. Ya, artinya yang mau diarahkan, yang mau diajarkan, kemudian yang mau ada sebuah peningkatan penghasilan, ya, dalam konteks penghasilan uang di sini, ya. Nah, itu adalah hubungan-hubungan yang memang terkait tentang sebuah rekrutmen. Bagus. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa rekrutmen tujuannya untuk memberikan peluang bisnis kepada orang yang kita rekrut tanpa memikirkan latar belakang, tanpa memikirkan pendidikan formal, siapapun, usia anak muda, dewasa, remaja, orang tua, silakan, ya, silakan informasikan peluang bisnis ini, tentu dengan langkah-langkah yang baik dan benar. Nah, kemudian bagaimana cara merekrut ini? Nah, ini yang jadi pertanyaan ini adalah bagaimana cara merekrut. Kan seperti itu, ya. Yang menjadi sebuah pertanyaan adalah bagaimana cara merekrut. Nah, ya, bagaimana cara merekrut. Nah, ini kawan-kawan semua, saya sudah 2,5 tahun setengah di NASA, ya, kemudian 1 tahun setengah menjadi stokis. Ini sampai saat ini pun saya masih senang melakukan sebuah rekrutmen, ya, promosi produk, rekrutmen masih senang seperti biasa, karena jaringan saya pun belum begitu banyak, ya, artinya masih haus terhadap rekrutmen ini. Jadi siapapun informasikan, saya memasang iklan di mana-mana, di berbagai daerah, offline ataupun online, yang kebanyakan di situasi sekarang itu memang online, ya. Nah, ini tujuan saya untuk merekrut, memberikan informasi kepada siapapun yang memang ada minat, ada ingin, ya, berbisnis tanpa harus modal besar, kan seperti itu. Nah, saya itu bisa menjadi salah satu solusi yang bisa diberikan. Nah, cara merekrut ini tentu ada umum, ya, ada umum itu dengan dua cara, ya. Ada offline, kemudian juga ada online. Nah, ya, jadi merekrut itu dengan dua cara, ya, dengan dua cara. Umumnya seperti itu dimanapun, di bisnis jaringan manapun, tetap dengan dua cara. Artinya ini dengan metode-metode yang memang sesuai yang ada di sekarang, kan. Mungkin kalau dulu kebanyakan, ya, kalau sebelum ada era teknologi seperti sekarang, mungkin kebanyakannya offline, presentasi ke sana kemari. Tetapi sekarang ada paduannya dengan online, artinya untuk menjangkau lebih banyak dari daerah manapun tanpa ada batasan wilayah, online ini bisa kita jangkau, ya, apalagi dengan sistem-sistem yang teknologi yang sekarang sudah berkembang. Nah, bagaimana cara merekrut ini kalau dengan offline? Nah, ini pengalaman saya sendiri. Jadi kawan-kawan semua, offline itu memang dikatakan mudah juga tidak, tetapi sulit pun tidak sebetulnya. Artinya tergantung niat kita. Nah, jadi yang terpenting adalah ketika kita mentarget pengembangan jaringan, ya. Ini adalah merekrut ini kembali tadi adalah peluang usaha,
peningkatan omset, pengembangan jaringan tujuannya meningkatkan omset. Nah, dalam offline ini tentu kita harus paham dulu sebelum melakukan rekrutmen ya. Tupo misalkan sudah paham yang order produk menjual, rekrutmen ini harus ada tambahan modal dulu. Artinya modal di situ bukan uang, tetapi modal mental, ya. Modal percaya diri, modal sebuah keyakinan diri terhadap bisnis yang sedang kita jalankan, ya. Nah, itu yang pertama. Jadi dalam rekrut ini baik offline ataupun apalagi offline harus punya tambahan modal selain daripada melakukan sebuah tupo. Kalau tupo itu kan yang penting kita punya uang, order produk, menjual, selesai. Ya, kita laporkan. Tetapi kalau rekrutmen ini ya tinggal kita pelajari cara menjualnya bagaimana, promosi di mana-mana itu kan tinggal seperti, artinya kita bisa mempelajari ya. Nah, kemudian kalau sistem rekrutmen ini harus ada tambahan di diri kita yang terutama adalah mental, keyakinan, kepercayaan terhadap bisnis NASA yang kita sedang bangun. Karena apa? Karena pola rekrutmen ini apalagi offline itu cenderung di awal itu saya katakan pastikan itu ada penolakan. Ya, pasti ada penolakan. Jadi kawan-kawan semua jangan heran, tak perlu aneh dan tak perlu khawatir apabila kawan-kawan semua menyampaikan sebuah peluang informasi bisnis NASA, kemudian yang diinformasikan menolak bisa menolak dengan cara yang lemah lembut, bisa juga dengan cara yang cuek secara langsung ya. Kemudian juga mungkin ada yang dengan diam-diam ya. Itu jadi artinya kita dengan sistem penolakan itu di awal itu sudah tidak usah takut ya, karena itu pasti kita lewati. Nah, tetapi setelah penolakan pasti ada penerimaan. Nah, itu harus jadi patokan ya. Harus jadi patokan kawan-kawan semua. Ketika kita merekrut seseorang, ketika ditolak A, B, C, merekrut 1, 2 orang, 3 sampai 10 orang, nggak akan selamanya orang itu menolak. Nah, pasti suatu saat akan ada penerimaan. Artinya banyak orang yang memiliki atau yang ingin mendapatkan sebuah peluang bisnis seperti ini dengan modal uang yang relatif kecil, potensinya besar, namun mereka terhambat dengan pemahaman. Ya, apalagi ada istilah yang bisnis yang sejenis atau yang mirip seperti NASA tetapi cenderung tidak adil atau misalkan tidak berkembang dan lain sebagainya. Artinya itu mereka kemakan gosip kepada sesuatu hal yang belum jelas. Artinya NASA ini meskipun ada seseorang yang gagal menjalankan bisnis NASA ini, kan kita tidak dianjurkan untuk mencontoh kepada orang yang gagal. Tentu yang kita lihat adalah orang yang berhasil, distributor yang berhasil. Maka saya sampaikan bahwa dalam rekrutmen ini kawan-kawan semua perlu peningkatan percaya diri, mental dan keyakinan terhadap bisnis NASA ini. Sehingga ketika 1, 2, 3 orang menolak, santai saja. Saya lakukan terus, informasikan terus, ngiklan terus, promo terus untuk mendapatkan sebuah konsep jaringan yang sudah dipahami tadi ya. Meningkatkan omset, memberikan peluang, sebetulnya akan kebaikan, memberikan sebuah peluang bisnis, peningkatan omset juga pengembangan jaringan ya. Oke. Tadi saya katakan ini sebagai salah satu sarana untuk rekrutmen adalah offline ya. Nah, offline ini kalau saya pengalaman sendiri itu mungkin dengan berusaha ngobrol. Nah, kalau bahasa guru besar saya di NASA, Pak Asanto Ali beliau itu sakti terhadap obrolan-obrolan yang memang luar biasa ya. Bukan hanya obrolan yang sifatnya gosip atau mengobrolkan orang yang nggak jelas gitu ya, tetapi bahasanya gelenak-gelenik ya. Jadi beliau itu sangat mahir sekali menyampaikan sebuah informasi sehingga termasuk saya sendiri pun menjadi sebuah paham akan pola konsep bisnis seperti ini ya, dari beliau, dari Pak Muhammad Asanto Ali. Selain itu juga saya dikuatkan oleh para upline ya, para upline saya juga ada Pak Nang Anwar, juga ada Pak Fahmi Saifullah, juga ada Pak Sumadi ya. Beliau juga menguatkan keyakinan saya terhadap pola bisnis NASA ini. Nah, kemudian ketika sudah meyakini
yakin percaya diri terhadap apa yang kita bangun di bisnis NASA ini, kita sering menyampaikan obrolan. Ya tentu kalau offline itu orangnya di sekitaran tetangga, kemudian juga mungkin di sahabat-sahabat tempat dulu kita kerja, atau misalkan di komunitas-komunitas kita tempat berkumpul. Nah itu kita bisa melakukan sebuah offline dengan sistem obrolan, ya gelenak-gelenik menyampaikan, tapi nggak usah ayo gabung bersama saya di NASA, ini penghasilannya begini mendapatkan ini. Tidak seperti itu juga, karena itu adalah pola yang salah. Kalau siapanya mengajak orang dengan mengiming-imingi sekian bulan mendapatkan penghasilan besar dan lain sebagainya, tidak juga. Karena yang namanya bisnis yang betul itu tetap memerlukan sebuah proses perjuangan, karena Allah pun memberikan sebuah kesuksesan kepada memang orang yang memang berhak dan layak karena dengan proses perjuangannya tersebut, ya. Jadi offline ini kita bisa dilakukan dengan cara ya sering ngobrol, ya sering ngobrol dimanapun, kemudian di situasi apapun, atau bahkan misalkan kita dengan sengaja berkunjung, bersilaturahmi, menyampaikan, bercerita, ya artinya cerita kita, ya bercerita terhadap diri sendiri, bagaimana kita membangun bisnis NASA ini, bagaimana keuntungan di NASA ini, bagaimana berkomunikasi di NASA ini, apa efek baiknya, apa dampak positifnya, apa kemudian kelebihannya. Nah itu kita bisa sharing, ngobrol dengan sahabat-sahabat kita yang memang belum berbisnis, kemudian rekan-rekan kita, tetangga-tetangga kita, komunitas kita, yang sebetulnya istilahnya daftar namanya, ya. Meski memang sampai saat ini pun saya mempunyai rekan-rekan yang ada beberapa yang bergabung, tetapi belum begitu berkembang, ya. Tetapi tidak salah, ya, artinya tidak usah berkecil hati, kita tidak usah berharap bagaimana orang yang kita rekrut tidak berkembang. Jangan kita menjadi sebuah kecil hati, artinya kita banyak potensi-potensi dari orang-orang lain yang mungkin jaringan kita sebetulnya adalah jaringan yang mungkin bukan tetangga kita, bukan sahabat dekat kita, tetapi justru orang lain. Itu tidak masalah, itu tergantung Allah, tergantung Tuhan yang mengatur untuk kita. Yang penting kita berikhtiar untuk menyampaikan sebuah obrolan penyampaian informasi bisnis. Nah ini juga di dalam sebuah offline juga penting, ketika kita merekrut, tujuannya kita menyampaikan sebuah informasi, pemahaman, tentu dengan cara bercerita, ngobrol. Itu jangan mengobrolkan yang nggak jelas, ya. Artinya di situ kita mengobrolkan atau menyampaikan yang pertama pengalaman kita sendiri, ya, bagaimana, apalagi yang sudah ikut seminar, kemudian juga mungkin ada pengalaman-pengalaman lainnya. Kalau yang belum, mungkin juga pengalaman seorang upline-nya, sponsornya, yang memang sudah yang sudah lebih dulu bergabung, ya, pengalaman upline-nya, ya, istilahnya itu juga bisa disampaikan. Artinya bisa dilakukan dengan sebuah pola cerita. Jadi menyampaikan sebuah cerita bukan hanya diri kita. Kalau diri kita belum begitu banyak cerita tentang pola di NASA atau tentang bisnis NASA, tentu kita dengarkan, kita informasikan upline kita, leader kita, sponsor kita, atau guru besar kita yang memang kita sering mendapatkan informasi dari grup, kemudian juga informasi-informasi dari lainnya, ya. Salah satunya saya juga beberapa kali sering menyampaikan prospecting itu, merekrut itu dengan menceritakan pengalaman saya sendiri dan juga pengalaman upline atau leader-leader saya yang memang sudah berhasil, ya. Salah satu contohnya, saya juga sering membawa majalah, ya. Ini ada sebuah majalah, ya, ada sebuah majalah NASA Planner. Memang ini adalah majalah NASA. Ini saya sering bawa-bawa, ya. Ada beberapa piece lagi juga di motor. Saya siapa tahu ada ketemu orang, sahabat dekat ataupun siapa, saya ngobrol-ngobrol, bahkan kalau ada lebih saya kasih. Dan saya juga menceritakan karena kebetulan di majalah ini ada leader saya, ya, ada leader saya juga, ada Papa Misaipulo. Ini saya juga istilahnya kita menjual, ya, kita menjual dalam arti menjual brand atau menjual keberhasilannya upline atau leader kita, ya. Saya ngobrol, menyampaikan bahwa ini loh, ini adalah ada leader saya, kemudian juga ada yang beliau sudah sukses di NASA, sudah berpenghasilan sekian dengan waktu yang tidak begitu lama, ya. Ini beliau profilnya juga, ini ada kisah suksesnya,
Ini berjudul Bangkit dari Keterpurukan Bersama NASA. Nah, majalah-majalah seperti ini, apalagi orang-orang yang kita kenal berhasil di bisnis NASA, bisa menjadi satu kekuatan dalam prospektif offline ya. Kekuatan dalam prospektif offline menguatkan bahwasanya kita di NASA bukan hanya bergabung sembarang orang, tetapi memang bergabung dengan yang sudah berhasil. Artinya kita, mentor kita sudah ada yang berhasil untuk menjadi satu contoh ya, satu contoh. Dan ini juga ya ada dengan keluarganya ya. Ini adalah kisahnya. Ini adalah salah satu alat ya, salah satu alat yang memang saya gunakan untuk prospek offline. Juga ada leader lainnya juga, ada seorang perempuan juga ya. Jadi di NASA itu ada laki-laki, ada perempuan yang mereka juga sama-sama berhasil ya. Belajar bisnis NASA seperti belajar hidup. Nah, ini kesaksian yang sangat luar biasa juga dari Ibu Uswatun Hasanah ya. Beliau juga sukses. Kemudian ini adalah salah satu bentuk alat yang bisa digunakan untuk prospektif, untuk menyampaikan informasi bisnis kepada sahabat-sahabat kita atau kepada calon-calon prospek kita. Ataupun kalau misalkan tidak langsung ke target bisnisnya, offline itu bisa dilakukan dengan mengedifikasi atau menjual produk. Ya, artinya kita bawa produk apa yang sekiranya memang dibutuhkan, kemudian kita tawarkan manfaatnya ini, kemudian juga kita bisa arahkan nih, kalau misalkan harga konsumen seperti ini, harga distributor segini. Jadi kalau misalkan mau bergabung silahkan, kalaupun tidak mau sebagai konsumen boleh, mau sebagai distributor juga silahkan bergabung, nanti kita proseskan. Nah, obrolan-obrolan itu kalau sudah biasa itu akan mengalir. Jadi perlu kawan-kawan semua membiasakan menyampaikan obrolan dengan kawan-kawan di sekitar. Jangan sampai kawan-kawan sendiri, sahabat-sahabat sendiri direkrut oleh orang lain. Ya, artinya saking tidak mendapatkan informasi dari kita. Tetapi kalau kita sudah menginformasikan, kita sudah menyampaikan, katakanlah kita sudah mengajak tetapi mereka tidak enggan untuk bergabung, mungkin hanya mau produknya saja, ya tidak masalah. Ya, tetap kita bersilaturahmi sebagai seorang kawan atau sebagai seorang sahabat, tetangga atau andai tolak ya. Nah, jadi seperti itu. Kalau dengan offline itu kita sering ngobrol, bercerita pengalaman kita ataupun pengalaman offline kita dengan memperkuat, membawa buku ataupun majalah yang ada tampilannya, yang ada profilnya ya. Nah, jadi seperti itu salah satu dengan offline. Dan saya juga beberapa kali berhasil merekrut orang dengan cara obrolan-obrolan seperti yang sudah dilakukan ya. Artinya menceritakan komunitas, menceritakan manfaat produk, menceritakan juga kultur komunitas bisnis NASA, dan juga latar belakang bisnis yang pernah atau yang sedang saya bangun ini. Jadi kawan-kawan semua bisa memprospek orang, merekrut orang dengan cara sering ya, bukan hanya bercerita tetapi sering bercerita, sering ngobrol tentang NASA ya, bukan tentang hal yang lain. Nah, itu ya gambarannya tentang offline ya. Nah, kemudian juga rekrut ini ya juga dengan cara online ya. Ini sudah berapa menit? Sudah 38 ya. Baik, saya lanjut. Ada sekitar 22 menit lagi ya. Kemudian ini dengan cara online ya. Ini dengan cara online tadi ada ngobrol, cerita. Nah, kalau dengan cara online tentu harus ada sebuah alat promosi di online itu ya. Ada online itu ada baik di media sosial Facebook, kemudian WA, kemudian blogger, kemudian YouTube dan Instagram ya. Nah, di online merekrut dengan cara di online bisa dilakukan dengan cara-cara memiliki akun media sosial ya. Ini hanya sebagian saja karena saya juga tidak mempunyai semua. Instagram saya punya tetapi tidak terlalu aktif. Ada podcast, ada TikTok dan lain sebagainya, bisa digunakan menjadi syarat rekrutmen. Tapi yang sering dilakukan, yang sering dianjurkan itu adalah yang pertama dari Facebook ya. Dari Facebook itu kita mempunyai akun, bisa juga di akun personal sebagai brand kita, kemudian juga bisa juga membuat sebuah fanpage atau halaman ya yang bisa diberbayarkan atau juga gratis, juga bisa di marketplace ya. Di Facebook itu bisa di marketplace, juga di fanpage. Nah, ini bisa kita buat promosi. Nah, ini bisa ada ilmu-ilmunya atau pelajaran-pelajarannya, juga ada grup-grupnya yang bisa kawan-kawan semua ikuti di grup-grup bisnis atau iklan-iklan NASA. Ada yang sempat saya sharekan di grup.
Dan juga ada WA, ini jelas ya. Di WA ini ada WA status atau WA story ya. Ini bisa menjadikan sebuah sarana iklan untuk merekrut, menginformasikan bisnis kita ya. Kalau tujuannya merekrut ya artinya kita promo produk juga penting, promo informasi komunitas bisnis juga sangat penting. Kemudian juga di blog itu website ya .com ya. Ini ada berbayar sekitar 200.000 per tahun, bisa juga kita membuat artikel di sana, kita membuat judul di sana, nanti orang lain yang akan mencari ya. Kemudian juga ada di YouTube, kita membuat channel ya. Kalau di IG juga hampir sama dengan Facebook ya. Jadi IG ada IG story, juga ada IG untuk personal ya. Nah, ke beberapa akun media sosial ini adalah alat-alat atau akun-akun untuk sarana rekrutmen. Nah, selain dari sarana rekrutmen juga tentu ini menjual produk. Artinya kita promosi di sini, baik promosi produk ataupun promosi peluang usahanya ya. Jadi misalkan kita di Facebook punya halaman, silahkan teman-teman semua untuk posting produk di sana, kemudian juga posting informasi bisnis di sana. Di FB personal juga bisa ya, di marketplace juga bisa, itu tergantung bagaimana kita menempatkan posisinya. Kemudian juga di WA kita sering ada status yang paling kalau dengan video dengan 30 detik durasinya, kemudian dengan kalimat atau dengan foto, itu bisa di status sehingga kontak-kontak teman-teman kita yang ada di HP kita itu bisa melihat, setidaknya ada beberapa yang kepo. Nah, itu saya juga di Facebook juga beberapa kali mendapatkan sebuah prospek yang masuk berpenasaran dengan bisnis yang sedang saya bangun. Kemudian yang terbaru kemarin juga ada orang dari Kebumen yang selalu melihat postingan saya, dan kok bedanya, kenapa sih orang lain mah yang seperti itu saya nggak tertarik, tapi dengan postingan Anda, kata beliau seperti itu, saya seperti tertarik dan seperti menjanjikan bisnis. Artinya itu dengan kalimat-kalimat informasi bisnis dengan copywriting ya. Dan juga ada WA, saya juga beberapa kali mengkepokan seseorang dengan status WA saya sama dengan aluran kata copywriting. Dan juga blogger ya, blogger 1,5 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu saya juga melakukan sebuah iklan blogger ya, yang juga mendatangkan banyak sekali prospek ya, banyak sekali prospek dari menjual dari promosi produk dan juga sampai ke informasi bisnis ya. Sampai sekarang pun masih punya ya, cuma yang sekarang terbaru belum begitu dimaksimalkan. Nah, 1,5 tahun terakhir ini saya melakukan promosi terbanyak ya, promosi terbanyak untuk rekrutmen, untuk menjual produk itu di YouTube, di channel YouTube ya. Nah, jadi sahabat-sahabat semua, ini yang saya sering kelola, ini hanya di Facebook, di WA, di YouTube ya. Kalau blogger belum dimaksimalkan kembali, tapi insya Allah akan kembali saya maksimalkan. Di IG juga belum dimaksimalkan, tetapi setiap harinya saya posting di Facebook, saya posting status di WA, saya juga posting di channel YouTube. Nah, channel YouTube ini bisa memiliki beberapa keuntungan ya. Artinya beberapa channel yang bisa, channel saya ada yang khusus jualan produk pupuk organik ya, ada juga yang khusus untuk mendaftar member, ada juga yang produk herbal, kemudian juga ada khusus yang sistem ya, sistem bisnis ya. Jadi saya mengelola kurang lebih 4 bahkan 5 dengan channel umum ya, channel YouTube yang umum. Jadi saya di YouTube mempunyai khusus akun yang untuk menjual produk pupuk organik, kemudian juga untuk cara member, kemudian juga ada untuk herbal, dan juga ada untuk pemahaman sistem. Termasuk video ini nanti saya akan masukkan ke YouTube Sistem Bisnis NASA ya. Nah, ini saya selalu melakukan postingan. Kalau YouTube mungkin sekitar 3 hari sekali, kemudian ada 2 hari sekali. Kalau Facebook cenderung saya setiap hari ada, WA juga setiap hari ada. Nah, itu akan memunculkan, mendatangkan prospek ya. Prospek itu pertama ada yang kalau mengkomen atau kepo terhadap produk yang kita jual, berarti kemungkinan membeli produk, tetapi juga bisa diarahkan kita untuk menjadi member, untuk rekrut juga ya. Kemudian kalau kita orang tiba-tiba langsung ingin gabung, ya sudah, langsung kita kasih informasikan. Nah, saya punya kalimat-kalimat khusus untuk ketika ada prospek masuk, apa yang harus kita jawab, apa yang harus kita sampaikan. Nah, ada di WA saya, di grup, kalau di grup saya itu sudah saya kasih tahu ya.
Itu kalimat-kalimat sakti untuk perekrutan ya. Ketika ada prospek masuk, gak usah mikir lama bagaimana cara membalasnya, bagaimana cara menyampaikannya, sudah ada kalimat khusus yang saya miliki ya. Itu memang saya buat sengaja dan juga mengkopas atau menduplikasi dari leader besar yang memang kalimat-kalimatnya sangat luar biasa. Nah, kemudian juga di YouTube itu sampai sekarang saya selalu memaksimalkan. Sampai saat ini pun banyak prospek masuk, banyak konsumen masuk, banyak mitra masuk dari YouTube ya. Yang pertama ingin produk, kemudian juga saya tawarkan sebagai member, kemudian berhasil dan menjadi daftar, menjadilah jaringan saya. Artinya kalau dengan prospek yang masuk kita bisa berargumen, kita bisa menyampaikan dengan cara bahasa kalimat kita sendiri, tentu dengan arahan-arahan mentor atau upline-nya. Jadi pada dasarnya kalau dengan offline tadi itu dengan sering ngobrol bercerita secara langsung, tapi dengan offline milikilah akun-akun media sosial. Jadi kalau NASA tanpa memiliki FB, tanpa memiliki YouTube, tanpa memiliki IG blogger, apalagi WA, ya tentu akan repot kalau masa seperti sekarang ya, karena itu sangat menunjang kepada pengembangan atau pemudahan dalam rekrutmen ya. Nah itu jadi langkahnya seperti itu ya kawan-kawan semua. Untuk mempelajari di FB, di fanpage, di market bagaimana, insya Allah nanti akan ada bahasan khusus juga di WA Story, blogger, YouTube juga insya Allah. Nanti secara persisnya insya Allah nanti saya akan sharingkan juga di grup bagaimana membuat postingan informasi bisnis, bagaimana membuat postingan produk, bagaimana membuat postingan ketertarikan seseorang supaya ketika melihat postingan kita itu cenderung penasaran. Nah itu nanti ada ilmu-ilmu yang insya Allah nanti saya sharingkan kepada kawan-kawan semua. Nah jadi yang terpenting adalah memahami bahwa merekrut di bisnis NASA dengan cara yang baik dan benar itu bisa dilakukan dengan dua cara, offline kemudian juga online. Offline dengan ngobrol, sering cerita secara langsung, online dengan memiliki beberapa akun media sosial, Facebook, WA, Instagram, YouTube dan yang lainnya ya. Nah itu bisa dimaksimalkan, kita bisa mempelajari lagi bagaimana kalimat-kalimatnya untuk iklan, bagaimana kalimat, juga ada grup khusus di Facebook dan kawan-kawan semua bisa masuk di dalamnya. Nah itu ya cara merekrutnya seperti itu, sehingga orang intinya mau bergabung bersama kita menjadi jaringan, menjadi tim kita dengan tujuan tadi, si yang direkrut pun menjadi mempunyai peluang usaha, kita pun ketika dia berjalan, kemudian ketika dia maju, ketika kita pun ada efek baik kepada kita, efek positif kepada kita untuk peningkatan omset bisnis kita. Nah itu ya teman-teman semua, mungkin bisa dipahami untuk cara merekrut tadi. Jadi sudah saya sampaikan tujuannya merekrut, memberikan peluang bisnis, meningkatkan omset, juga pengembangan sistem jaringan. Kemudian juga caranya ada offline, ada online. Nah ini adalah sebuah pola yang memang harus kita lakukan. Yang itu tadi kembali kepada niat kawan-kawan semua. Kalau berbisnis di NASA wajib memiliki sering ngobrol, cerita, wajib juga memiliki akun media sosial untuk menjadi sarana rekrutmen. Nah, kemudian ini adalah bahasan yang terakhir ya. Ini sudah 48. Saya hapus ya. Cara merekrut sudah. Nah ini lebih kepada sekarang kenapa kok ya saya sampaikan ini rekrutmen ini adalah sebuah keajaiban. Jadi polanya seperti ini kawan-kawan semua ya, bisa dilihat di whiteboardnya ya. Nah kenapa rekrutmen ini keajaiban? Ini polanya seperti ini ya. Ini anggap kita ya, ini anggap kita. Si A ini adalah anggap kita sendiri di NASA ya. Ini adalah udah struktur kejaringan ya. Ketika kita merekrut seseorang, berhasil merekrut seseorang, katakanlah ini rekrut, ini berarti si B ya. Nah merekrut si B, kemudian juga berhasil kita merekrut C dan berhasil juga merekrut D. Nah, misalkan ya, ini struktur jaringan kita. Kita berhasil merekrut si B, berhasil merekrut si C, berhasil merekrut si D, dan bagusnya terus. Berapapun pelebaran di sini, teman-teman, berapa kali harus saya merekrut? Sampai ketemu setidak-tidaknya
ya, sampai menemukan setidak-tidaknya 3 orang yang berbisnis lagi. Ya, kalau kawan-kawan bertanya, sampai kapan saya merekrut? Setidak-tidaknya sampai menemukan distributor minimal 3 orang yang sama-sama mau mengembangkan bisnisnya. Ya, itu ya. Terus kalau maksimalnya nggak ada maksimal, mau 4, 5, 6. Ya kalau di sistem mungkin 6. Tapi faktanya ada yang lebih dari 6, 7, 8, 9, 10 kaki juga terserah, silakan. Tetapi minimalnya usahakan target 3 kaki yang aktif untuk berbisnis. Ya, mungkin di sini ada berapa lagi, ini nggak apa-apa. Ketika misalkan kita memiliki 3 yang aktif, itu berpotensi mendapatkan penghasilan yang luar biasa di nasihat. Ya, peringkatnya juga bisa maksimal. Nah, kemudian si B, si C ini nih ya, ketika kita rekrut, ini memang kita masih standar kalau hanya baru 3 ya, baru 3. Artinya seolah kita menemukan sudah 3 kaki aktif. Kalau mereka bertiga B, C, D ini bertujuan aktif kembali mengambil bisnis, pasti mereka juga merekrut. Ya, pasti mereka juga merekrut. Ya, C juga merekrut, D juga merekrut. Karena yang 3 ini adalah yang berbisnis. Kalau yang tidak berbisnis kita tidak hitungkan. Ya biar saja mungkin mereka order produk hanya keperluan sendiri atau hanya menjual. Ini saya fokus kepada rekrutmen untuk menemukan 3 kaki aktif, minimal 3 kaki aktif. Ya, si B ini otomatis ketika berbisnis ini akan menduplikasi cara si A, si C juga cara si A. Nah, ya menduplikasi itu adalah meniru, ya meniru. Nah ini, kemudian si B ini berhasil, ini ada B1, ada B2, ini ada B3, ini C1, C2, C3. Ini D1, ini D2, ini D3. Ya. Ini adalah orang-orang yang kita temukan yang sama-sama berbisnis. Oke. Baik. Ini anggap sudah 2 jalur ya. Kita kan sudah ke sini ya. Ini ajaibnya di sini. Kemudian kita hubungannya ke tadi, ke peluang bisnis ya, peluang usaha. Manfaatnya, ajaibnya. Si B diinformasikan si A, si B menjadi memiliki peluang usaha. Betul. Yang tadinya tidak punya usaha, yang tadinya belum punya bisnis menjadi mempunyai bisnis. Si B juga ternyata merekrut B1. B1 juga memiliki peluang bisnis. Kemanfaatan si B1 ini tidak lepas dari A. Nah, jadi gitu ya. Jadi istilahnya pahala kebaikannya si A pun tetap mendapatkan meski si B ini tidak direkrut langsung. Ya, si B1 ini kan yang merekrut B. Nah, B ini juga dapat pahala kebaikan dari si B, dan si A juga dapat pahala kebaikan dari si B1. Tentu ini juga mendapat. Nah, artinya kita bisa menggabungkan atau bisa memberikan kebaikan yang tadinya ke seorang tetapi menjadi ke banyak orang. Kita tidak rekrut si B, tetapi si B berhasil merekrut B1. Kemudian kita arahkan, kita bina, kita didik menjadi berkembang. Si B1 ini menjadi berhasil. Ini tidak lepas dari jasa si A. Nah, si A ini tetap mempunyai pahala kebaikan. Artinya mempunyai sebuah jasa kalau diperhitungkan jasa. Nah, jadi tanpa merekrut B1 pun si A tetap kebagian kebaikannya ya, karena informasi kebaikan. Itu dari segi peluang, sama-sama memiliki peluang bisnis. Nah, itu dari segi kebaikannya ya. Kemudian kalau bisnis kita berbicara tentang omset, kita berbicara tentang penghasilan. Si A berhasil merekrut si B, otomatis si A ini si A ini mengarahkan, membina semaksimal mungkin supaya si B ini ngerti NASA itu bagaimana. Anggap si A ini sudah paham semuanya, tumpoknya sudah paham, rekrutnya sudah paham, binanya sudah paham. Si B ini otomatis harus dipahamkan, ini B harus begini. Diarahkan. Nah, si B ini kan menjadi punya pemahaman, ya, punya sebuah ilmu, sebuah wawasan. Maka diduplikasikan, ditirukan lagi ke si B1.
Kalau kamu ingin seperti saya punya banyak jaringan, silahkan kamu bina jaringan kamu, rekrut sebanyak-banyaknya, bina. Sehingga si B ini ya meskipun belum ke arah bina, ini bisa ada hubungannya, diarahkan si B1 sehingga B1 juga memiliki pemahaman tentang bisnis NASA. Nah seperti itu. Nah ini adalah intinya memberikan satu pemahaman supaya sama-sama mau berbisnis. Dari segi omset kita coba contohkan, karena saya memang lebih suka terhadap target 200 poin, maka saya contohkan 200 poin, 200 pp. Si A karena sudah mempelajari Tupo minimal 200 poin per bulan, beliau sudah paham, sudah punya promosi di offline, di online, kemudian juga dia sudah paham bagaimana harus merekrut, dia harus paham bagaimana Tupo. Seolah si A ini sudah mahir untuk 200 poin, ya. Kemudian karena dia paham bagaimana pengembangan jaringan yang dilakukan, si B ini juga, yuk kamu juga targetkan 200 poin. Ini cara rumus untuk berkembang, ya. Yuk kamu targetkan juga 200 poin seperti saya per bulan. Si A ini juga pasti mengarahkan ke sini, ini juga pasti mengarahkan ke sini. Duplikasi, tiru meniru. Ini 200, ini juga kamu targetkan 200 yuk. Ya kalau misalkan ini mampu 500 ya bagus. Si B ternyata mampu 500, si C mampu 500 ya bagus. Ya, kalau lebih dari target ya bagus, tapi yang penting jangan kurang, ya. Kalau sistem memang cukup 100 poin, tetapi kalau targetnya ini adalah percepatan, maka targetlah 200 seperti yang di video saya sampaikan, ya. Targetlah 200 poin. Maka seandainya ini terduplikat, ini 200, 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 ini 200. Terduplikat kepada 3 kaki. Dari 3 kaki ini sudah mendapatkan omset 600 pp, 800 pp dengan ini. Si B ini, ya, ini kan yang merekrutnya B, ini juga yang merekrutnya C, ini memiliki sama targetnya 200 poin. Ya, sama targetnya 200 poin. Si B ini yang tadinya sendiri karena sudah punya 3 kaki juga, ini juga dia menjadi 800 pp. Ini juga 800 pp, ini juga 800 pp. Nah, si B ini sudah berhasil menduplikat dan ini juga ke sini. Ya, menemukan 3 kaki. Nah, ini kultur jaringannya. Ya. 800. Si A, nah berapa omset Kak? Karena di sini adalah berbentuk pola jaringan, nah ajaibnya di sini. Meski si B1, B2, B3, C1 sampai D3 ini tidak A bukan yang merekrutnya, tetapi berhasil merekrut BC yang berhasil menelurkan mitra-mitra ini dan membinanya, sehingga omset 800 dari B naik ke sini. Omset 800 si C naik ke sini, omset 800 si D naik ke sini. Jadi omsetnya 2.400 pp. Ya, ini 800, ini 800, 800 kali 3 200 tambah 200 pp jadi omset 2.600 pp. Nah, ya, itu ajaibnya di situ kawan-kawan semua. Jadi meski kita tidak merekrut si B, si C ke bawah ini, karena dia mampu membina si B, si C, si D, mengarahkan, maka hasil dari rekrutan itu menghasilkan omset yang tadinya dia 200 pp per bulan, ketika jaringannya menjadi ini 3, ini kemudian tambah 3, 6, tambah 3, 9, tambah 3 menjadi berapa? 6, 12 ya, 3 kali 3, 9, berarti menjadi 12 orang. Maka ketika 12 orang omset dengan 200 poin, itu menjadi omset 2.600 pp. Nah, ini baru 12 ya, baru 12. Kemudian ini terus duplikasikan ke bawahnya. Nah, sampai minimal ya, sampai minimal untuk mentarget satu penghasilan di bisnis NASA menjadi stokis itu 50 mitra ya, 50 mitra, 50 dengan omset 200 pp, jadi 10.000 pp. Dan ini berhak mengajukan stokis ya. Nanti kalau cara-cara stokis saya lebih
jelaskan lagi khusus di videonya. Jadi ini kita lebih kepada pemahaman ini dulu. Jadi ajaibnya rekrutmen di NASA ya, di bisnis jaringan ini, kita saling mentirukan cara kita kepada mereka. Kemudian yang berhasil mereka rekrut itu memberikan arahan kepada orang juga yang mereka merekrut ya, sehingga akan terjadi peningkatan omset yang signifikan. Bayangkan kalau kita sendiri hanya 200 poin per bulan, paling tinggi paling banter mungkin hanya mampu 1000 poin misalkan dalam 1 bulan, itu pun bertahannya berapa lama. Ketika kita mengembangkan, membina 3 orang sampai 3 orang lagi menemukan 3 orang, yang 3 orang menemukan 3 orang, dan seterusnya, akan terjadi peningkatan omset yang eksponensial dengan memiliki penghasilan yang masing-masing tidak tidak merugikan. Artinya si A dapat penghasilan sesuai jasanya membangun jaringan sebanyak itu, si B juga mendapat penghasilan sesuai dengan jaringan yang dibentuk sebanyak si B yang melakukan, si C juga seperti itu, si D juga seperti itu. Artinya sampai ke kedalaman berapapun, omset ini akan naik terus ke si A. Ya, dan ini akan berdampak pada penghasilan yang didapatkan oleh si distributor tersebut. Nah, jadi ajaibnya kita merekrut hanya 3 orang, atau kita hanya menemukan 3 orang. Dari 3 orang itu ternyata datang ribuan jutaan orang distributor. Tentu omset itu yang akan menjadi omset berkesinambungan buat kita dan jaringan bisnis kita. Nah, maka saya sampaikan bahwa rekrutmen di bisnis memiliki sebuah keajaiban. Ketika kita merekrut orang, kemudian kita mengarahkan, membinanya, kemudian memberikan satu contoh-contoh bisnis dengan cara yang benar, maka peningkatan omset secara berkesinambungan akan muncul. Meski dari 3 orang yang berhasil kita menemukan, tetapi dari 3 orang tersebut berhasil mengumpulkan ribuan jaringan, jutaan jaringan, maka si A akan tetap mendapatkan sebuah penghasilan kebagian yang dinamakan passive income. Maka dengan sistem rekrutmen ini berpotensi mendapatkan 11 penghasilan tadi, dari mulai rabat pengembangan, rabat karir, rabat kepemimpinan, rabat breakaway, rabat kualifikasi, rabat stokis, dan rabat level-level stokis. Artinya dengan rekrutmen ini berpotensi mendapatkan seluruh potensi yang sudah disiapkan oleh NASA. Kita fokus saja menemukan, merekrut sebanyak mungkin sampai kita menemukan minimal 3 kaki, 4, 5, 6 sampai berapapun terserah. Yang penting kalau kita sudah punya 3 kaki, kemudian itu orangnya atau distributornya yang memang berbisnis, kita bisa pupuk, rawat, dan terus kembangkan. Itu akan menjadi aset yang berkesinambungan sampai suatu saat kita tidur pun dibayar. Kita tidak bekerja pun passive income kita tetap dapat, rabat kita tetap masuk, bonus kita tetap masuk, dengan syarat tetap melakukan tutup poin yang dianjurkan oleh sistem ya. Kalau sudah menjadi leader besar, guru besar, banyak jaringannya, mau 100 pun tidak masalah. Tetapi ini adalah cenderung untuk pola pengembangan percepatan, sehingga tiruan 200 pp ini supaya mempercepat. Karena ketika 200 pp 50 member pun bisa menjadi stokis. Kalau 100 pp kita duplikatnya harus mendapatkan 100 orang mitra distributor aktif. Itu juga dua-duanya bagus. Silahkan yang mana saja. Tapi saya mentarget diri saya sendiri itu dari semenjak sebelum stokis sampai sekarang adalah 200 pp. Dan saya juga ke teman-teman juga menirukan, mencarakan untuk mentargetlah 200 poin per bulan. Sehingga selain ketika nanti rekrutmen juga mudah ya, mudah menerangkan 200 pp karena kita sudah berhasil mencontohkan. Dengan saya yakin rekrutmen ini saya akan mudah bisa dilakukan dengan cara kita belajar, sering belajar di grup, konsultasi dengan upline, kemudian juga ada ikut-ikut sharing, apalagi ada seminar, kemudian juga mempunyai toko-toko media-media sosial khusus. Tentu kawan-kawan semua akan lebih mudah menginformasikan bisnis ini kepada siapapun ketika kita mempunyai kemampuan untuk menyampaikan yang tadi, percaya dirinya meningkat,
keyakinan terhadap bisnisnya juga meningkat, mental untuk berjuangnya juga meningkat. Kemudian dari segi online, milikilah akun-akun media sosial, WA, Facebook, Instagram, YouTube, kemudian ada Facebook, ada WA, ada Instagram, ada YouTube, juga ada media-media yang lainnya. Silahkan manfaatkan untuk pengembangan perekrutan di bisnis NASA ini. Tentu dengan cara yang baik dan benar, menginformasikan. Ketika pun tidak berhasil, tinggal cari yang lain. Tidak usah fokus kepada yang tidak mau, kita cari lagi di orang-orang yang lain yang masih banyak menerima informasi dari kita ya. Nah, jadi itu salah satu yang terpenting dari rekrutmen adalah lakukan dengan cara yang baik, tidak memaksa, juga tidak mengharuskan orang atau mewajibkan orang. Ketika kita merekrut seorang, kita berikan tawaran. Apakah ketika mau bisnis NASA ini masuk, mau hanya memerlukan produk saja dengan harga member, atau hanya menjual, atau mau berbisnis. Ketika mau berbisnis, maka duplikat cara merekrut ini wajib disampaikan. Kemudian juga rekrutmen ini dilakukan dengan ramah, dengan baik, menginformasikan dengan cara yang baik, yang benar, yang dianjurkan, memberikan peluang kepada mereka, peluang kebaikan, peluang usaha, sehingga tanpa sadar pun kita telah memberikan suatu program atau peluang bisnis, sehingga mereka yang tadinya tidak berpenghasilan atau belum punya penghasilan dari sebuah bisnis, ketika masuk dan diarahkan oleh kita menjadi mempunyai penghasilan ya. Jadi mempunyai pahala kebaikan juga dari sisi batiniahnya, dari lahiriahnya akan berpotensi meningkatkan omset bisnis kita, yang tentu mudah-mudahan dengan cara rekrutmen yang saya sampaikan ini bisa menjadi motivasi, bisa menjadi patokan patron untuk kawan-kawan semua yang sedang berproses, yang sedang membangun di jaringan di bisnisnya saya ini. Nah, baik kawan-kawan semua, mungkin itu saja yang saya sampaikan di kesempatan kali ini. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin menjelaskan apa yang saya mampu, apa yang saya bisa. Yang terpenting adalah kita selain dari mempelajari hal-hal secara umumnya, tentu juga kita mempraktekannya. Nah, artinya bahwa di NASA ini sangat mudah dan sederhana apabila memahami betul dan segera mempraktekkan cara-cara terbaiknya, tentu dengan konsultasi dengan para upline atau leadernya ya. Jangan sampai tidak konsultasi bagaimana cara merekrutnya, bagaimana cara menginformasikannya dengan benar. Silahkan konsultasi lebih dalam lagi. Yang terpenting patokan cara merekrutnya harus paham sampai di sini. Jadi sahabat-sahabat semua, kawan-kawan semua, merekrut di bisnis NASA adalah menjadi sebuah kewajiban bagi pebisnis NASA ya. Wajib bagi mereka yang berbisnis NASA, karena supaya tumbuh dan berkembang, lakukan dengan cara offline dengan baik, online juga dengan baik. Nah, baik, itu saja kawan-kawan semua yang saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kawan-kawan semua, juga bisa menambah wawasan keilmuan tentang NASA. Dan insya Allah untuk tips yang ketiga adalah membina, nanti saya akan sampaikan lagi di video selanjutnya. Cukup dari saya. Kalau ada pertanyaan yang tentang video ini, silahkan saja langsung di kolom komentar, atau bisa langsung japri nomor saya, nanti saya akan cantumkan di WA saya. Saya selalu online kecuali saya sedang tidur ya. Jadi sahabat-sahabat semua, kawan-kawan semua, semoga bermanfaat dengan apa yang saya sampaikan. Tetap semangat membangun jaringan, tetap semangat mewujudkan raih cita-cita impian kawan-kawan semua, tetap semangat berproses, pantang menyerah, yakin bahwa NASA ini akan bisa memberikan kehidupan yang lebih baik, lebih berkualitas di masa yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.